Iya, jadi topik kita adalah high impact presentation skill. Ada tulisan high impact gitu ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan yang basic-basic, tetapi mengajarkan sesuatu yang kenapa ya, kok ada orang yang kalau presentasi itu lebih mudah dipahami, sehingga atasan lebih mudah nerima. Nah gitu ya. Apakah karena atasannya, atau karena cara kita presentasi, gitu kan ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang saya sudah habis-habisan menyiapkan bahan dan lain sebagainya, tapi ketika saya sampaikan berantakan, hasilnya nggak ada. Kenapa nih? Ya, kita cari question mark-nya dari mana asalnya, gitu kan ya. Memang saya nggak bisa bilang begini ya, Bapak, kalau Bapak lakukan ini pasti berhasil, nggak ada tuh. Jadi dalam dunia manajemen, dalam dunia pekerjaan, tidak ada satupun cara yang manjur. Jadi nggak ada yang, kalau dalam bahasa medis itu ada satu obat yang namanya Penesi. Penesi itu obat yang kalau Bapak sakit apapun, minum obat itu pasti sembuh, nggak ada Pak. Setiap penyakit punya obatnya masing-masing. Setiap problem Bapak presentasi pun punya caranya masing-masing, gitu kan ya. Jadi kita belajar dari berbagai macam sudut pandang, sehingga nanti ketika Bapak mempresentasikan, kemungkinan besar untuk diterima oleh orang lain presentasi kita. Ya. Nah ini mungkin type ya, jadi type menghadapi atasan-atasan yang model dominan ini memang artinya gini Pak, Bapak harus yakin dengan data yang, kalau kita yakin dengan data kita, harus ingat Pak, beliau itu sebenarnya hanya ingin memuaskan dirinya, bahwa dia lebih benar, dia lebih paham, dia lebih ngerti. Belum tentu benar loh Pak, ingat loh ya, belum tentu data beliau juga benar. Hanya dia nggak ingin sesuatu itu dikalahkan bawahan. Tidak ingin bawahannya lebih tahu. Saya punya atasan model begitu, Pak. Dulu saya pikir-pikir, kadang-kadang yang dia katakan juga, Bapak yang salah. Tapi kan saya nggak berani ngelawan ya. Saya diem aja, manggut-manggut. Padahal saya punya data lebih lengkap, tapi biarin dulu. Jadi kadang-kadang kita perlu, apa ya, nggak perlu terlalu terintimidasi, Pak, dengan hal seperti itu, Pak. Khususnya kalau kita punya atasan yang dominan, compliant. Jadi kadang-kadang beliau hanya ingin menunjukkan egonya loh. Ini loh, aku lebih ngerti loh. Kamu nih kerja di lapangan kok ini nggak lengkap nih nggak. Padahal kita yang lebih lengkap. Nggak usah takut Pak. Mental set kita harus benar dulu. Jadi presentasi itu yang saya alami Pak. Ya, jadi saya kan dulu ya pernah kerja juga lah ya. Tapi begitu lepas buat bisnis seperti ini Pak, saya presentasi hampir ke semua level. Sampai level yang paling tinggi, sampai level yang middle, pernah saya hadapi. Presentasi itu hampir 60% itu lebih mental, Pak. Belum tentu orang itu benar. Kadang, tapi kita udah ngerasa kalau level dia lebih tinggi, wah kayaknya dia benar. Belum tentu, Pak. Ya. Hanya cara mendekati orang-orang seperti itu aja seninya. Oke, saya nggak ngelawan, saya nggak ini, betul. Nanti tapi saya buktikan saya benar. Nah, karena mental kita harus punya kepercayaan diri seperti itu. Setuju Pak Andreas. Soalnya kemarin juga gini Pak, akhirnya saya minta datanya. Pak, saya minta datanya, ternyata ada yang salah datanya. Malah yang salah. Tapi kan Bapak nggak bisa, Pak ini salah. Wah, nggak mau lagi tuh. Ini artinya begini, setelah selesai baru saya minta Pak. Ternyata saya cross check datanya banyak yang keliru. Betul kan? Betul. Ingat ya. Setuju ya Pak ya. Jadi kita sepakat ya, menghadapi atasan yang ego, dominan compliant, nggak usah takut Pak. Biarin aja dia meluapkan egonya bahwa dia paling benar, ya spend lah gimana Bapak, ya terserah gimana Bapak. Tapi saya juga punya data. Toh Bapak yang di lapangan bukan beliau. Itu kan intinya itu Pak ya. Itu aja kuncinya. Saya coba bahas ya yang 4 ini ya. Sebentar, saya bahas yang 4 ini Pak ya. Ini menarik nih, 4 ini nih ya. Ini sebenarnya melengkapi juga dengan nanti kita pelajari semua ini secara lengkap gitu ya. Yang pertama tuh kendalikan. Jadi kendalikan tuh gini Pak. Saya ingat ya, kalau saya diundang presentasi di perusahaan apapun juga Pak, saya selalu berpikir bahwa kendalinya di mana, di siapa, gitu kan, harus ada dulu Pak. Jadi contoh ya, cara kendalikan gimana? Kita kadang-kadang kalau ini saya contoh ya, kalau saya presentasi di satu perusahaan lah taruhlah Pak. Seringkali kan kita merasa sebagai tamu, sehingga kita yang diem ya Pak ya, banyak diem, oh iya Pak. Kadang-kadang Pak, sikap bahasa tubuh kita membuat kita, selain satu terintimidasi, membuat kita jadi nggak pede, gitu ya. Makanya saya selalu kalau diundang presentasi di perusahaan, sayalah yang lebih
banyak bertanya. Wah Pak, bagus sekali ya ruangannya. Oh ya Pak, ini ada foto siapa Pak? Oh ini di sini gimana ya Pak ya? Kalau di sini gimana ya Pak ya? Secara otomatis ketika kita banyak bertanya tentang situasi, tentang perusahaan, ya, tentang berapa jumlah karyawan, di sini apa aja yang ada di sini, itu kendalinya di kita. Ya, jadi kalau kita diem aja gitu ya, saya ngelihat mereka yang merasa bahwa wah, Anda kan tamu, Anda saya undang, saya yang lagi mau nanya nih. Jadi kita sekarang kan kayak datang ke dosen pembimbing, gitu kan ya. Kita sebagai mahasiswa yang, waduh ya udahlah terserah dosen pembimbing lah. Jadi begitu Pak. Jadi seringkali saya yang lebih aktif, ya. Even cuman sama siapa tuh resepsionis nanya Mbak gimana ini dan resepsionisnya perusahaan ini gimana. Nanti ketemu siapa lagi, misalnya sambil nunggu atasannya saya nanya-nanya Mas berapa lama di sini dan lain sebagainya. Ketemu atasan saya nanya lagi tentang perusahaan, tentang Bapak dulu pengalaman di mana dan sebagainya. Itu kunci pengendalian adalah kita yang aktif dulu. Jadi satu ya kuncinya tuh. Sama ke toko juga sama Pak. Seringkali kalau kita datang ke toko, lalu banyak diem, ciut gitu, kita sebagai tamu. Tapi mental mindset kita, tadi yang dibilang Pak Eko ya, Pak Budi ya, mental mindset kita itu harus dimunculkan bahwa saya mengendalikan. Bahasa tubuhnya lebih percaya diri, bahasa tubuhnya lebih mantep, gitu kan ya. Saya bahkan kalau lagi di ruang meeting Pak, ada foto atau apa, pas ada si ininya, kita belum mulai, masih nunggu misalnya ya, saya deketin fotonya, Pak, boleh saya lihat fotonya, Pak? Wah, ini apa ya, Pak, ya? Ini apa ya, Pak, ya? Ini apa ya? Nah, itu powerful sekali, Pak. Kita mengendalikan situasi. Gitu ya. Jadi, bagus sekali nih tadi penjelasan ya, dari beberapa teman. Lalu yang keempat, saya setuju, Pak. Memang untuk kita bisa bersikap tenang, gitu ya, itu nggak mudah ya, terutama kalau kitanya sudah down duluan gitu, udah nggak pede, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan dibantai, jangan-jangan begini. Kembali ke nomor 2, mindset kita dulu. Saya yang mengendalikan, walaupun saya dipanggil atasan misalnya. Ayo Pak, sini, besok ya, kita meeting jam 2, siap Pak. Ya, mental set kita bilang bahwa saya yang akan menjelaskan, saya yang mengerti masalah di lapangan, dan saya akan jelaskan sedetil mungkin pada beliau. Jadi mindset kita udah percaya dirinya tinggi. Jadi lebih tenang, gitu kan ya. Bahkan saya tuh kadang-kadang Pak, kalau sudah presentasi misalnya yang rumit-rumit ya, ini barusan juga kita baru ada tender dengan Pegadaian. Ini orang-orang yang saya tahu kalau udah namanya presentasi, nanyanya luar biasa lah, paling ditakuti Pak, paling ditakuti lah orang-orang ini, karena kita udah sering ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya coba visualisasikan Pak. Ya, jadi malam-malam bisa aja. Saya seakan-akan bertemu dengan seseorang, orang itu dia nanyanya kasar atau keras, tapi saya bertanya jawab ya dalam benak saya, oh nanti dia nanya gini, tak jawab gini, nanya gini. Itu membantu sekali Pak. Ya nanti saya ajarkan ya cara visualisasi Pak. Jadi kunci di otak kita untuk merubah mindset itu visualisasinya harus dibangun. Ya. Lalu yang ketiga, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Memang Bapak harus menguasai yang namanya data. Data itu adalah, Pak ya, kalau misalnya Pak, di zaman sekarang Pak ya, saya juga banyak ngajarin ke bawahan saya. Kamu ini kalau datang ke saya, pakai datanya itu yang benar. Bukan cuman, Pak ini sepertinya ya Pak ya, mungkin, kayaknya, barangkali, itu bahasa-bahasa yang buat saya stres. Saya bilang Anda nggak boleh di level Anda, apalagi ngomong pakai bahasa-bahasa yang semua serba ngambang. Harus pasti dulu data yang sudah di cross check, data yang sudah valid. Kalau perlu tanya ke departemen yang berkaitan, berkepentingan, baru datang. Gitu ya. Karena apa? Karena atasan kita itu sebenarnya kan berperan sebagai decision. Kalau dia tidak punya data yang lengkap, bagaimana bisa membuat satu decision? Itu aja intinya. Gitu ya. Oke, bagus sekali nih 4 ini saya pikir ini sudah menjadi mindset kita gitu ya. Setuju Pak, karena kalau terlalu banyak pikiran jangan-jangan nanti darah rendah Pak, kurang daging Pak. Kan makan jangan melulu Pak. Jadi stres sendiri gitu Pak ya. Oke. Oke, baik ya. Kita coba lanjutkan Pak ya. Nah, ini bicara tadi kan udah dijelaskan ya kendala-kendala kita bicara umum apa aja gitu ya. Tadi memang kalau saya lihat kalau dari beberapa penjelasan Bapak nih case by case kan ke esensi dari trainingnya ya.
presentasinya ya, tapi lebih bagaimana menghadapi jenis-jenis atasan tertentu. Ini kadang-kadang kalau sudah kita gugup gitu ya, bingung, gugup, blank gitu ya. Nah, presentasi yang umum kita lakukan itu kan umumnya ya, ini beda-beda teknik Pak. Kalau di depan atasan, yang tadi saya bilang ya, karena dia sebagai atasan, kita sebagai bawahan. Jadi jangan pernah berpikir win-win solution. ini saya ajarin Mbak ya. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana mempengaruhi, mempersuasif beliau. Tapi kita nggak pernah bisa menang. Ya, apalagi kalau kita punya atasan yang dominan, kita ngomong keberhasilan apapun juga tidak pernah dianggap menang. Gitu. Kita tetap dianggap sebagai bawahan yang harus patuh, yang pokoknya begini, titik. Nah, ini seni-seni ini nanti kita pelajari gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita presentasi di depan konsumen. Ya, jadi ingat Pak, konsumen itu pertama bisa jadi mereka kalau kita presentasinya nggak bagus gitu, mereka kan sibuk Pak. Bapak kalau menghadapi orang sibuk, terganggu nggak kalau ada orang datang? Iya, sebentar ya, sebentar ya. Jadi kita harus bisa presentasi itu dalam tempo sesingkat-singkatnya dan sesuatu yang menggugah pikiran dia. Kalau konsumen kita bicara tentang uang, tentang keuntungan, ya kita harus lebih fokus pada gimana menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini akan berkaitan dengan uang ibu loh, uang bapak loh. Keuntungan bapak, oh pasti seneng Pak. Nggak usah berbelit-belit kemana-mana Pak. Nggak usah jelaskan program kami, program ini, program itu. Bagi mereka ujung-ujungnya satu. Program sehebat apapun juga menghasilkan cuan nggak? Ada uangnya nggak? Kalau gua nggak ada untung ngapain? Kalau nggak, gitu ya. Jadi lebih spesifik, ya. Kayak contoh, kalau saya kan kadang-kadang presentasi di banyak orang, Mbak ya. Di satu perusahaan deh banyak orang. Dengan direktur, misalnya, dengan direktur, saya akan ngomong presentasi dengan hal berbeda. Kalau direktur apa sih? Dia akan merasa, direktur BUMN lah ya. Dia kan biasanya direktur BUMN itu kan ingin punya legacy. Kan politis nih Pak ya. Kadang-kadang 4 tahun ganti, 2 tahun ganti. Sehingga biasanya para direktur di perusahaan BUMN itu yang mereka pikirkan cuma satu. Selama saya dinas, saya ingin punya legacy. Legacy itu entah dari bawahannya, entah dari konsultan, pokoknya legacy. Nah, sehingga saya akan ngomong, Pak, kalau program dijalankan, ini bisa menjadi sistem yang panjang, Pak. Sehingga program ini akan mengingat bahwa Bapak lah yang membuatnya. Pasti goal. Saya udah praktek berapa kali itu. Pasti goal, Pak. Karena buat mereka tuh, waduh bangga dong. Saya 2 tahun di perusahaan BUMN ini, ada hasilnya, nama saya dikenal, karena program ini. Nah, itu kebanggaannya gitu, kadang-kadang ya. Lalu kalau saya ketemu sama, taruhlah, meeting sama user. User juga sama. User saya kan kebanyakan HRD perusahaan. Saya harus tahu dulu, kira-kira kalau HRD itu kepentingannya apa toh? Prestasi. Betul ya? Kalau saya bisa menggandeng satu konsultan dan hasilnya ada, saya bisa tunjukkan di depan atasan saya, ini sebagai prestasi, yang ujung-ujungnya produktivitas, peningkatan, dan sebagainya. Wah, beda lagi. Ya. Tapi kalau saya bicara dengan bagian keuangan, nih urusan dan negosiasi dan sebagainya, saya harus bicara data, hitung-hitungan, harus kuat. Nggak usah yang lain lah, dia nggak perlu konten kalau orang keuangan itu. Konten terserah Bapak deh. Yang penting gimana nih negonya, gimana ini saya bertanggungjawaban pada atasan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua begitu ya. Jadi ketika presentasi itu jangan disamaratakan Pak, satu gaya, nggak bisa. Masuk ke dalam pemikiran orang yang kita ajak presentasi. Wah, itu powerful sekali Pak. Ya. Yang ketiga, nih ada juga nih, saya nggak tahu nih Bapak pernah nggak ngadepin di depan prinsipal. Coba sekarang, konsep prinsipal apa? Prinsipal. Bapak kalau di prinsipal ketemu siapa sih Pak Eko? Biasanya Pak. Halo Pak Eko. Bapak di bagian sales bukan? Bukan Pak, saya di logistik, tapi saya juga sering ketemu dengan prinsipal Pak. Nah, apa Pak? Orang-orang prinsipal itu umumnya bagaimana? Biasanya sih, kalau saya kebetulan di logistiknya, pertama, stokmu bagaimana? Nah,
inventory-nya seperti apa, kan seperti Coba itu, saya Pak. tanya dulu Pak Eko. Ketika dia nanya stok, apa kepentingan dia sebagai prinsipal? Berarti kan intinya penjualannya dia kan, Yes. otomatis. Yes. Betul Pak Eko ya. Apalagi Ya. Pak? Setelah itu barang slow moving kita apa? Biasanya di situ kan saya langsung ya ada sedikit permintaan lah ke dia. Kita punya barang yang kayak gini dengan ide yang sekian, saya disupport apa kayak gitu-gitu sih Pak. Oke. Biasanya seperti itu. Saya mau nanya ke Pak Eko. Pak Eko, Bapak akrab nggak dengan orang prinsipal atau hanya sekedar kerja atau akrab dengan beberapa orang prinsipal sehingga tahu apa sih di benak mereka? Alhamdulillah ada di beberapa yang agak akrab Pak. Nah, itu penting Pak. Saya setuju Pak. Jadi kita tahu isi kepalanya gitu Pak Eko ya. Betul. Ketika tahu isi kepalanya, kita menyampaikan tuh hal-hal yang memang kepentingan dia. Pasti Betul, Pak. tenang, pasti dia tenang. Betul. Nah, Dan kita minta support apapun dia kasih. yes, ini kan kuncinya itu, betul Pak Eko ya? Betul. Kan Itu saya merasakan prinsipnya, sendiri. nah, itu, Pak. betul. Kalau kita akrab Pak, kalau kita ada kedekatan, nggak cuman datang urusan kerjaan, nggak ngerti keluarganya gimana, nggak ngerti kerjaannya, orang juga membatasi diri. Akibatnya apa? Kita minta apapun ya dia hitung-hitungan. Siapa kamu? Kenal juga enggak, akrab juga enggak. Tapi kalau kita akrab Pak, nah kemungkinan kita bisa diterima. Nanti ada prinsip-prinsip persuasif ya yang saya jelaskan juga ya, gitu ya. Jadi saya berharap kita harus tahu juga nih area peperangan kita dengan siapa. Pendekatan, emosi, gitu kan. Lalu persuasif itu sangat diperlukan. Ya, oke, Pak Eko 50.000 lagi ya. Terima kasih Pak. Dan yang nomor 4 ini juga sama. Nah ini juga lebih rumit nih. Ini umumnya kalau kita presentasi koordinasi itu lebih sulit karena apa? Nanti akan berbenturan dengan yang namanya kepentingan. Nah, Pak Eko dengan bagian sales. Biasanya Pak Eko apa sih Pak? Pak Eko? Maksudnya gimana Pak? Di bagian logistik, Bapak sering ribut sama sales tuh urusan apa? Coba ayo ngaku. Kalau saya biasanya terkait apa ya? Kalau ribut ya sewajarnya lah. Namanya kita Wajarnya. punya fungsi masing-masing, punya ego masing-masing, terkait retur lah. Terus stok saya yang tinggi lah. Ayo kapan komitmennya dihabiskan lah, kayak gitu-gitu Pak. Ya, ya. Pasti ada ya Pak ya. Pasti Hal-hal Pak. yang kayaknya nggak bisa dihilangkan. Jadi konflik-konflik itu akan selalu muncul sepanjang Pasti. bekerja sama gitu Pak ya. Iya, sama tim finance pun sama Pak. Kenapa? Budaya. Betul Pak, sebenarnya bukan budaya Pak ya, tapi karena kita bekerja dalam organisasi dan kita diberi wewenang, diberi tugas oleh perusahaan untuk mengemban tugas-tugas yang saling bertentangan di sisi tertentu, sehingga kita nggak bisa lagi bilang begini, wah yuk kita harmonis yuk, antara logistik, operation, sama sales harmonis. Coba kalau semuanya harmonis, saling toleransi, saling ya sudahlah, apa yang terjadi? Hancur Pak. Hah? Hancur Pak. Jadi sebenarnya konflik itu ada yang sifatnya konflik yang abadi, ya. Yang penting satu, jangan setiap konflik itu dibawa perasaan jadi baper, jadi masalah personal. Titik. Selesaikan langsung. Sorry ya, kemarin gua ribut ya, tapi kan urusan kerjaan ya. Yuk kita ngopi lagi. Udah beres Pak. Jangan berharap konflik itu nggak muncul di besok lagi. Muncul karena kepentingannya akan bertentang-tentangan terus. Ya. Saya sebagai atasan nih, contoh nih ya, sebagai pimpinan ya. Saya punya orang akunting, Pak. Ya. Kalau di bawah tiba-tiba, Pak, sorry Pak, akunting saya kok susah sekali sih Pak, kita kan butuh dana nih, harus cepat segala macam. Lalu saya tanya diam-diam ke akunting saya, kamu kok mempersulit? Bukan mempersulit Pak, petty cash yang kemarin belum dikembalikan. Saya diem aja, bener kamu, ini prestasi nih. Ya kamu tagih aja sana, biarin aja mereka ribut. Karena apa? Masing-masing harus bisa menyelesaikan masalah mereka karena masing-masing punya kepentingan yang positif buat organisasi. Ya kadang-kadang kita juga begitu tuh Pak, nggak boleh yuk kita harmonis, yuk kita kerjasama. Jadi ada dua Pak. Dalam dunia kerja itu tugas Bapak sebagai pimpinan itu harus bisa mengkolaborasikan dua model barangkali ya. Yang satu adalah kerjasama,
Ya, betul. Kita harus membuat kita bisa harmonis dalam satu kerjasama. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita juga bisa ngelola yang namanya kompetisi, Pak. Nah, kompetisi ini tadi yang berkaitan dengan kepentingan sehingga menimbulkan konflik. Ini sudah nature-nya kita sebagai leader, Pak. Ya. Jadi kenapa saya bilang jadi leader itu nggak mudah, kenapa? Karena kita harus memutuskan sesuatu yang nggak populer. Saya putuskan A, sebagian cocok, sebagian enggak. Saya putuskan B, sebagian terima, sebagian enggak. Jadi seringkali kita dilematis ya. Aduh, kok nggak bisa membuat keputusan yang everybody happy, ya nggak bisa. Gitu kira-kira gitu Pak ya. Karena tadi kita ada bergerak dalam mengelola berbagai macam kepentingan. Nah,